Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahindi Nugroho dari Prodi Teknik Fisika dengan NIM 207075516015. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan eh, tugas mata kuliah jaringan saraf tiruan, yaitu dengan metode backpropagation. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan software MATLAB dengan mengambil data dari jurnal. Jurnal ini itu adalah jurnal tentang peramalan jumlah permintaan produksi menggunakan metode jaringan saraf tiruan JST backpropagation. Nah, jurnal ini ditulis oleh Mbak Mira Febrina, Paula Arina, dan Ratna Ikawati. Nah, sedikit saya jelaskan di sini untuk backpropagation ini adalah sebuah metode tentang prediksi atau peramalan, seperti bisa peramalan jumlah permintaan produksi, lalu ada curah hujan, bisa juga untuk target prediksi saham, dan semua eh, metode-metode yang menggunakan prediksi. Nah, perlu kita ketahui untuk memprediksi suatu hal, pastinya manusia juga bisa memprediksi dan menganalisis data tersebut menjadi target tujuan ketika nanti setelah diprediksi. Nah, dengan menggunakan software MATLAB ini, kita akan mengetahui data target tersebut di masa yang akan datang itu seperti apa. Ketika kita menganalisis target tersebut, nanti software MATLAB juga akan menganalisis sebagaimana layaknya manusia dalam memprediksi hal tersebut. Jadi untuk materi ini adalah materi back propagation maju, yang artinya menganalisis data yang akan datang berikutnya di masa yang akan datang. Nah, sebelumnya dari data-data tersebut, data-data itu perlu dinormalisasi terlebih dahulu. Semisal di sini saya akan memberikan contoh. Misal ada target penjualan beras. Nah, target penjualan beras itu terhitung di situ sekitar 2.762 liter atau 2.762 kilogram. Nah, supaya MATLAB mudah untuk menganalisis datanya, data itu harus dinormalisasi dulu di software Microsoft Excel dengan cara untuk rumus data normalisasi ini adalah X sama dengan 0,8 dikali X dikurang A dibagi B min A ditambah 0,1. Nah, untuk data normalisasi ini, jadi bilangan yang masih dalam satuan ribuan, ratusan ribu kilo, itu harus ditransfer dulu ke fungsi sigmoid biner dengan tujuan supaya MATLAB mudah untuk mengoptimalisasi datanya dan bisa membaca datanya tersebut. Seperti itu. Dan juga untuk normalisasi data itu bertujuan agar jaringan tidak mengalami kegagalan ketika melakukan pembelajaran. Nah, di sini kan ada pelatihan dan pengujian, karena di JST itu perlu yang dilakukan pelatihan dan pengujian data. Nah, data tersebut dinormalisasi dalam interval 0 sampai 1, yang artinya data ini nanti akan terbaca di sekitar bilangan 0,2, 0,3, 0,4, bahkan paling tinggi itu sampai 0,9. Nah, 0 sampai 1 itu pun masih bisa. Nah, karena terkait dengan fungsi aktivasi sigmoid biner, jadi harus dinormalisasi terlebih dahulu. Karena kalau misalnya datanya masih ratusan ribu, masih ribuan, ataupun masih bilangan bulat dari 10, belasan, atau puluhan, itu MATLAB tidak bisa untuk membaca data tersebut. Jadi harus ditransfer dulu ke fungsi sigmoid biner, yang mana fungsi itu nilainya dari interval 0 sampai 1. Seperti itu. Nah, di sini ada tabel data ujinya. Nah, tabel data ujinya ini adalah
data normalisasi target dan input. Jadi untuk data tersebut sudah dinormalisasi terlebih dahulu. Nah, di sini saya mengambil data dari periode 1 tahun yang terdiri dari 12 bulan, yaitu tahunnya itu adalah tahun 2009. Nah, di sini ada data inputnya. Data inputnya itu yaitu yang terdiri dari hasil penjualan, harga penjualan, serta stok. Jadi ada supply dan ada demand. Nah, data target outputnya yaitu permintaan, demand-nya. Jadi untuk eh, stok segini, harga permintaannya itu segini. Jadi seperti itu. Jadi dianalisis untuk input dan targetnya itu bisa sesuai atau tidak. Seperti itu. Nah, kemudian data ini kita transfer ke MATLAB dengan cara kita transpose. Jadi ini nanti untuk hasil penjualan, harga penjualan, serta stok ini menjadi data inputnya atau data latihnya, serta data target ini atau data output permintaan demand-nya ini, kita menjadi data ujinya atau data targetnya. Jadi seperti itu. Nah, nanti setelah data ini kita masukkan ke MATLAB, nanti MATLAB akan menganalisis bagaimana layaknya manusia menganalisa data tersebut, apakah data target yang sudah ditentukan di sini sama atau tidak dengan seperti MATLAB yang sudah menguji dan menganalisis data input tersebut yang sudah dicantumkan di jurnal ini. Nah, untuk itu maka akan tertampil arsitektur jaringan syarat tiruannya untuk peramaan jumlah permintaan produksinya. Di sini ada 4 hidden layer dan 1 output. Nah, jadi ada 4 kali eh, 4 jaringan yang mana nanti akan menganalisis data tersebut menjadi output yang sesuai. Jadi ada 3 input, ada 4 hidden layer dan 1 output. Nah, jadi sebelum kita ke MATLAB, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang parameter pelatihan data serta properties yang harus kita ketahui dalam sebelum pelatihan data di MATLAB. Nah, jadi fungsi aktivasi yang kita gunakan itu pertama kita menggunakan fungsi sigmoid biner yang sudah tadi saya jelaskan, yang mana itu range-nya dari nilai 0 sampai 1, yang mana fungsi sigmoid biner itu kalau di program MATLAB itu namanya adalah logsig, serta fungsi identitas purelin, yang artinya pure linear. Nanti tampilan output dari fungsi tersebut ada regresi, ada nilai validation, tes, serta error. Jadi berbentuk eh, pure linear, jadi fungsi garis lurus linear, bukan fungsi kuadrat atau fungsi parabola. Nah, setelah itu ada learning rate atau LR, L non kapital dan R non kapital. Merupakan sebuah laju pembelajaran untuk mempercepat laju iterasinya atau EPO. Nah, semakin besar learning rate, maka semakin cepat pula proses pelatihannya. Tetapi, jika learning rate-nya itu terlalu besar, maka untuk algoritma itu menjadi tidak stabil dan mencapai titik minimum lokal. Nah, titik minimum lokal itu merupakan suatu keadaan titik yang hasil datanya sama dengan hasil pelatihannya. Jadi errornya adalah nol dan semua data pelatihan sama dengan data JST-nya. Seperti itu. Nah, lalu ada goal. Goal itu adalah untuk menentukan nilai errornya. Jadi goal itu merupakan limit batas MSE supaya iterasi atau epohnya itu dapat diberhentikan. Nah, jadi eh, MSE itu dia merupakan nilai errornya. Nah, kemudian ada epoh atau iterasi menunjukkan pengulangan atau jumlah epoh maksimum pelatihan. Jadi seperti itu. Jadi epoh itu adalah pengulangan, goal itu adalah errornya, learning rate adalah laju pembelajaran atau iterasinya. Jadi seperti itu. Nah,
Langsung saja kita di sini akan ke software MATLAB. Nah, di sini itu sekarang kita ke Microsoft Excel. Nah, di sini sudah saya salin untuk data normalisasi targetnya itu pada periode tahun 2009. Nah, yang masuknya di transpose itu adalah jadi eh, ini adalah target penjualannya. Jadi tadi itu kan ada eh, data hasil penjualan, harga penjualan dan harga stok. Nah, ini data hasil penjualan, ini untuk data input yang bagian X1 dan X2 ini, dan ini ada outputnya. Jadi ini untuk periode Januari itu ada data hasil penjualan, lalu ada stoknya, dan di sini ada data target penjualannya itu untuk per tahun 2009. Nah, kita buka software MATLAB. Nah, di MATLAB ini sudah tampil untuk jendela dan window-nya. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita ke jendela window workspace. Yang pertama kita lakukan di sini adalah kita klik kanan, kita new, kita masukkan di sini eh, input data. Nah, kemudian kita klik dua kali. Nah, setelah itu maka akan muncul array atau tabel-tabel ini. Nah, kita copy tabel dari Excel tadi. Kita akan copy terlebih dahulu. Nah, lalu setelah di copy, kita paste Excel data. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di pada window workspace, yaitu target data. Sama seperti input data, kita harus memindahkan data target yang pada Excel tadi ke jendela workspace yang ada di MATLAB. Nah, di sini input data sudah ada, target data sudah ada, maka kita tahap selanjutnya untuk melakukan pelatihan, yaitu untuk pada jendela jendela command window, kita ketik NN tool. Nah, NN tool ini adalah neural network tool, yang artinya kita akan menganalisis data tadi untuk kita ketahui outputnya berapa. Jadi NN tool itu neural network jaringan saraf tiruan pada MATLAB-nya. Seperti itu. Langsung kita enter. Nah, setelah enter muncul eh, tampilan seperti ini. Langsung kita import. Nah, pertama kita masukkan dulu input data. Input data sudah sesuai, mari kita import. Kita oke. Dan untuk target data kita juga sesuai dengan target data. Lalu kita oke. Langsung kita close. Nah, langsung aja kita new. Nah, di sini saya akan
mengubah namanya menjadi tugas ST. Nah, untuk tipe networknya itu feed forward back propagation, lalu untuk input datanya kita setel ke input data, dan untuk target datanya juga untuk target data, lalu untuk pelatihan fungsinya itu adalah train GD. Kita pilih di sini train GD. Salah. Nah, lalu untuk adaptation learning functionnya itu adalah learn GD. MSN-nya sudah betul, number of layers-nya itu 2, dan untuk number of neurons-nya tadi untuk yang arsitek jaringan satu itu 16, properties layer sudah satu, maka untuk transfer fungsinya itu kita ubah ke pure linear, karena tadi kita karena sudah tadi saya sudah jelaskan untuk fungsi transfer itu menggunakan pure linear. Nah, langsung kita buat. Oke, sudah dibuat. Kita lihat dulu untuk ininya, untuk arsitektur jaringan saraf tiruannya. Di sini ada 3 input, ada hidden layer 16, dan ada satu output. Kita close jendela ini. Nah, kita lihat di sini, kita lihat di training. Nah, input untuk input data, target untuk target data, lalu data simulasinya sudah lengkap semua. Training parameter untuk IR-nya itu adalah 0,1 iterasinya, lalu minimal minimal gradiennya itu 1,09, echo-nya itu saya ganti menjadi 2000, lalu maksimum kesalahannya itu saya ganti menjadi 2000, saya ganti jadi 1000. Oke, langsung saja kita run network. Nah, sini kita cek regresinya. Nah, di sini itu untuk validasi nilainya itu cukup melenceng jauh. Ini untuk tesnya juga, dan overall rata-rata juga masih sangat melenceng jauh, dan untuk regresinya juga sangat jauh. Nah, jadi harus kita lakukan training kembali untuk untuk bisa mendapatkan data yang optimal. Kita close, kita ganti lagi sampai benar-benar eh, akurat. Itu training lagi.
sama kita harus melakukan training lagi. Kita lihat di regresinya. Nah, ini sudah lumayan bagus. Untuk validasinya itu hampir mendekati, dan untuk regresi juga, untuk pengetesan juga, dan overall untuk targetnya itu sudah hampir akurat. Maka kita lihat eh, outputnya. Kita close, kita close semua. Kita lihat di outputnya. Untuk outputnya itu kita lihat dengan datanya ini, target datanya sudah hampir mendekati, walaupun berbeda sedikit. Ya, ini 0,14, ini 0,10, 0,18, ini 0,16, 0,3549, ini 0,3538, dan seterusnya. Hanya berbeda, memiliki selisih sedikit. Oke, nah untuk errornya kita lihat. Errornya ini juga sudah lumayan baik, minus 0,04, 0,016, 0,011. Jadi error itu merupakan selisih data dari literaturnya. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan bagaimana praktek pengujian data, keakuratan data dari target data yang telah dibuat dan pengolahan data di software MATLAB. Baik, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.